Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Baswiro. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Quran Hadis dengan media yang telah saya buat yang bernama Flipkart. Selamat menonton. Al-Quran Hadis Kurikulum 2013 Madrasah Sanawiyah. Nah, di sini saya akan membahas bab 2 dengan kompetensi dasar menghayati keesaan Allah sesuai isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Yang kedua, terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan isi kandungan surat-surat di atas. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kebesaran Allah terlihat di alam semesta. Nah, yang pertama di sini adalah tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahada yuhidu tauhida yang artinya mengesahkan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, yakni induk Al-Quran. Disebut demikian karena isi kandungan ke-7 ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Nah, ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama adalah sifatiyah, yakni asma dan sifat. Artinya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang sudah tersirat pada ayat-ayat tersebut. Allah lah Sang Maha Penguasa yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semestanya untuk kita, sehingga hendaknya kita mengakui, meyakini, dan memuji kebesarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu isi kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yakni dua surat yang mengandung perlindungan. Nah, perlindungan yang dimaksud paling utama di sini adalah memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan manusia dan setan jin yang selalu mengintai manusia tanpa putus asa dengan berbagai caranya. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq, maaf ya, ini sebenarnya Al-Falaq, cuman salah nulis. Surat Al-Falaq menjelaskan tentang anjuran meminta perlindungan kepada Allah dari bermacam-macam kejahatan manusia atau makhluk. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai arti Al-Falaq. Imam Bukhari dalam Sahihnya mengartikan Al-Falaq dengan subuh. Nah, dalam surat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia, yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penguasa alam. Pada ayat kedua yang berarti dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Selain itu, ada hal lain yang perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misteri di dalamnya. Nah, dalam ayat keempat dijelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Kejahatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat ini semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa, namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan ini juga dekat dengan keseharian kita. Yang terakhir adalah
Isi kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwa Allah hanyalah satu dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat ini dijelaskan pula bahwa pengesaan terhadap Allah harus kita lakukan sepenuh hati, di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya adalah esa, yakni tunggal. Sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita dapat mempersembahkan semua penghambaan kita hanya kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.